Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Walaupun Jokowi sudah bicara, tetap saja tidak percaya. Ditulis oleh Adin dari Siwar.com. Isu politik terus bermunculan, apalagi menjelang pemilu 2024. Walaupun masih 2 tahun, tensi politik semakin ramai dan panas. Isu paling baru terus mengapung seolah tidak mau menepi dan membumi. Isu penundaan pemilu 2024 membuat isu masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang mengemuka lagi. Jokowi sudah berulang kali menolak perpanjangan jabatan itu. Wacana perpanjangan jabatan presiden ini awalnya mengemuka menjelang akhir tahun 2019 lalu. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu muncul seiring dengan usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2019. Jokowi kemudian buka suara mengenai isu tersebut. Jokowi menilai wacana ini menjerumuskan dirinya. Pada kesempatan terpisah di Istana Merdeka, Jokowi juga menanggapi soal usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dia menilai amandemen Undang-Undang Dasar tidak perlu dilakukan jika ujungnya malah membuat masa jabatan presiden diutak-atik. Kemudian Jokowi menyinggung soal usulan masa jabatan 3 periode. Jokowi menyebut usulan perpanjangan masa jabatan itu ada yang ingin menampar mukanya. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan, ucap Jokowi. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 misalnya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya tidak punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Pada Maret 2021, Jokowi kembali menegaskan menolak perpanjangan masa jabatan. Jokowi menegaskan tidak berminat jadi presiden selama 3 periode. Jokowi mengatakan konstitusi telah mengamanahkan masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Pada September 2021, Jokowi kembali menyatakan sikapnya menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengatakan isu itu sudah dijawabnya berulang kali dan sikapnya tidak berubah. Namun Jokowi menghormati demokrasi dan tidak melarang pendapat dan pernyataan yang berseliweran soal masa jabatan presiden di publik. Jokowi mengungkit sikapnya yang tidak memberangus tagar 2019 ganti presiden. Terbaru muncul wacana dari Ketua Umum PKB yaitu Muhaimin Iskandar alias Caimin. Beliau mengusulkan agar pemilu ditunda 1-2 tahun lagi. Alasannya Indonesia sedang mengalami perbaikan ekonomi karena masa pandemi yang terus melanda. Itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Usulan ini mendapat respon positif dari 2 ketua umum partai lainnya, yaitu Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum PAN. Kondisi ini membuat geger berbagai pihak, partai politik lain, pengamat politik, dan para cendekiawan merasa galau. Bahkan Profesor Aziumardi Azra memberikan sindiran keras. Beliau mengatakan bahwa perkataan Jokowi tidak bisa dipegang karena beberapa waktu lalu Jokowi mendukung penguatan KPK tapi kemudian menyetujui RUU KPK. Jokowi mengaku membela buruh tetapi menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa pihak pun menuntut dan menginginkan Presiden Jokowi segera menanggapinya dengan tegas agar masyarakat Indonesia tenang dan lega. Akhirnya Presiden Joko Widodo buka suara soal gaduh wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini mengakhiri penantian publik yang sebelumnya mendesak supaya Presiden angkat bicara perihal polemik tersebut. Jokowi menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi, kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 4 Maret 2022, dilansir dari kompas.id edisi Sabtu, 5 Maret 2022. Meski demikian, Jokowi menyatakan wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang.
sebab hal itu bagian dari demokrasi. Namun sekali lagi, ia menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi. Tetapi tetap saja pernyataan Jokowi itu mendapat respon kurang baik, entah maunya apa. Cendekiawan Muslim yang juga guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Ajumardi Azra menilai sikap Presiden Jokowi di tengah gaduh wacana penundaan pemilu 2024 masih normatif. Ajumardi mengatakan, pernyataan Jokowi taat, tunduk, dan patuh pada konstitusi tidak mencerminkan ketegasan terhadap sejumlah parpol yang menggulirkan ide perpanjangan tersebut. Ajumardi merupakan salah satu tokoh yang tidak menyetujui pemindahan ibu kota negara atau IKN baru. Entah kenapa Ajumardi sekarang ini sering tidak menyetujui dan sering menyindir Presiden Jokowi. Ajumardi seolah menjelma sebagai orang yang mudah nyinyir bagaikan sebagaimana Fadlizon. Isu penundaan pemilu ini disampaikan oleh Caimin dan diamini oleh Ketum Partai Golkar dan Ketum PAN. Tetapi yang kena getahnya malah Jokowi. Banyak pihak malah curiga juga kekuatan besar dalang dari semua ini adalah datang dari pihak istana. Dalam hal ini tentu saja Presiden Jokowi jadi sorotan. Padahal sudah berulang kali Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya taat konstitusi. Mungkin mereka akan diam termasuk Ajumardi jika Jokowi benar-benar sudah menyelesaikan masa jabatan presiden dan terbukti tidak jadi presiden lagi. Bagaimana menurut Anda? Ingin bangkit dan menuliskan sejumlah alasan kenapa sosok seperti Putin ideal memimpin Indonesia. Fadli menuliskan kalau ingin bangkit dan jaya, RI butuh pemimpin seperti Vladimir Putin. Berani, visioner, cerdas, berwibawa, nggak banyak utang, nggak pelangap-pelongo. Putin ini adalah seorang pemimpin yang kita sama-sama tahu sudah Cuitan lawas Fadlizon puji Putin, padahal bisa kena gebuk kalau nyinyir. Ditulis oleh X Hardy dari suar.com. Perang antara Rusia dan Ukraina semakin memanas dan tidak sedikit yang berpendapat jika eskalasi terus meluas, dikhawatirkan akan melebar hingga ke perang nuklir. Kalau perang nuklir beneran terjadi, ya sudahlah, kiamat akan tiba. Tapi saya tidak bahas itu, karena itu di luar kontrol. Apapun yang terjadi nanti, tidak ada yang bisa perbuat. Entah kenapa cuitan lawas Fadlizon muncul lagi di media massa. Sebelumnya Fadlizon mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang bisa menengahi pertempuran antara negara Rusia dan Ukraina yang kini sedang panas. Tidak hanya mengatakan bahwa Jokowi mampu menengahi, bahkan Fadlizon meminta Jokowi untuk segera memainkan perannya. Saya setuju, hanya Pak Jokowi yang bisa menengahi perang Rusia-Ukraina. Ayo mainkan Pak, kata Fadlizon. Apakah ada di antara kalian yang merasa cuitan Fadli ini mengarah ke sindiran? Fadlizon adalah satu-satunya tukang nyinyir kelas kakap. Kalau dia terkesan memuji Jokowi, maka bisa jadi sebaliknya. Lagi pula selama ini Fadlizon kan tidak pernah mengkritik Prabowo, yang bisa diartikan sebagai pujian secara tidak langsung. Kenapa tidak suruh Prabowo menengahi saja? Prabowo adalah Menhan, atau takut kena tegur lagi?